Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Saya berharap dan berdoa semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan diberkahi umurnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita semoga Allah sampaikan kepada junjungan kita, Nabi yang agung dan mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita tuliskan salawat kita di kolom komentar sambil kita ucapkan bersama-sama. Semoga apa yang kita lakukan menjadi bukti kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita semuanya pernah bertanya kepada diri sendiri, mengapa hidup kita seolah susah, rezeki terasa sangat jauh, kesusahan demi kesusahan datang silih berganti, seolah hidup ini tidak berpihak kepada kita. Sedangkan kalau kita memandang orang lain, seolah hidupnya mudah, rezekinya terlihat lancar, hidupnya pun terlihat bahagia. Lalu muncullah rasa iri yang dibarengi dengan pemikiran negatif, sehingga kita memandang curiga kepada orang lain tersebut dengan beranggapan jangan-jangan uang yang dihasilkan dari hasil korupsi, jangan-jangan dia dapat uang dari hasil menipu orang lain, atau jangan-jangan dia malah bersekutu dengan jin, pesugihan, dan masih banyak yang lainnya. Hilangkanlah sifat iri dalam diri, dan mari bersama-sama kita mengoreksi diri masing-masing untuk mengetahui apakah kesusahan demi kesusahan yang datang kepada kita, termasuk kurang lancarnya rezeki yang datang kepada kita karena ulah kita sendiri. Padahal kita tahu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menganiaya hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mempermudah jalan hambanya. Tetapi mengapa masih saja seolah rezeki sulit datang kepada kita? Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perhatikanlah 9 hal yang akan saya sampaikan. Siapa tahu masing-masing dari kita masih ada yang melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, perhatikanlah bagaimana salat 5 waktu kita. Misalnya, sekarang kita hanya mengerjakan salat 3 waktu. Mulailah melengkapi menjadi 5 waktu. Misalkan masih malas, paling tidak tambah 1 waktu kemudian. Di hari berikutnya, tambah 1 waktu lagi. Dan jika sudah lengkap 5 waktu, pertahankan dengan cara bersegera menunaikan kewajiban saat terdengar panggilan azan. Hindarilah menunda, karena disinilah awal salat kita akan kembali seperti semula. Luangkan waktu yang hanya 10 menit untuk menunaikan ibadah salat, karena waktu luang kita lebih panjang dibandingkan mengerjakan salat yang hanya butuh waktu kurang lebih 10 menit saja. Kemudian yang kedua, apakah kita masih melakukan kemusyrikan atau berbuat syirik meski hanya dalam hati? Yang dimaksud syirik adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu, bisa benda, tempat, manusia, dan lain sebagainya. Satu contohnya seperti ini. Kita percaya bahwa rezeki yang datang kepada kita adalah karena kita mempunyai benda keramat yang mempunyai petuah mendatangkan rezeki. Padahal rezeki hanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui apa yang dikehendakinya. Apabila rezeki datang melalui seseorang, berterima kasihlah kepada Allah dan bersyukurlah kita dipertemukan oleh Allah
dengan orang tersebut, dan bukan beranggapan yang memberikan rezeki adalah orang itu. Kalau tidak karena orang itu, kita tidak bisa apa-apa. Jadi jangan seolah-olah memuja seseorang yang mampu memberikan rezeki kepada kita semuanya. Berterima kasihlah sewajarnya dan jangan berlebih-lebihan. Kemudian yang ketiga, memakan harta yang bukan hak kita. Dalam hal ini sangat luas penjelasannya. Namun saya contohkan yang mudah saja. Dari setiap rezeki atau kekayaan kita dapat, ada hak dari fakir miskin, terutama anak yatim piatu, yakni 2,5% untuk kita sisihkan bagian yang memang menjadi hak mereka dari penghasilan kita. Lalu carilah anak yatim piatu atau orang miskin di daerah kita tinggal dan berikan hak-hak mereka. Kita tidak perlu malu, meski yang kita berikan hanya sedikit, karena berawal dari sedikit dengan niat yang tulus itulah awal kita semuanya akan ditambah rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, jangan sampai menyakiti hati orang tua kita. Apabila kita pernah berbuat salah atau mengucapkan perkataan yang menyakiti orang tua, mulai sekarang bangunlah dan meminta maaf kepada orang tua kita, karena ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala ada pada ridho orang tua. Lalu, bagaimana kalau orang tua kita sudah meninggal, sedangkan kita pernah menyakiti hatinya dan belum sempat meminta maaf? Paling tidak, doakanlah mereka dengan doa yang terbaik dan meminta maaflah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha belas kasih kepada hambanya. Kemudian yang kelima, jangan sampai kita menyia-nyiakan atau menyakiti anak maupun pasangan. Apabila kita merasa kesal dengan kelakuan anak atau pasangan, kalau bisa, cobalah untuk mengoreksi diri dulu. Kenapa pasangan atau anak kita belum mampu seperti yang kita inginkan? Lalu diskusikan bersama dan temukan akar permasalahan. Apabila masih belum menemukan titik terang, berdoalah dan serahkan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencarikan cara yang terbaik sambil tetap berusaha. Insya Allah kita semua akan ditunjukkan jalan yang terbaik untuk mengurangi masalah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baiknya pemberi solusi. Bagi yang belum berumah tangga, ini bisa menjadi pelajaran untuk mendapatkan pasangan yang baik nantinya. Kemudian yang keenam, berdagang dengan tidak jujur. Apabila kita hendak melakukan jual beli, hendaknya tidak mengurangi takaran. Bahkan kalau bisa, lebihkanlah sedikit takaran dan niatkan untuk bersedekah. Apabila jual beli barang, utarakan barang tersebut sesuai dengan kondisinya. Misalnya, jual beli HP bekas. Jika ada yang rusak, utarakan saja kekurangannya dan berikan dengan harga yang pantas. Ada yang bilang jujur akan hancur, tapi perlu diketahui, mungkin kita akan menerima lebih sedikit daripada yang tidak jujur. Tapi yakinlah, kita akan mendapat lebih besar di kemudian harinya. Orang yang tidak jujur mungkin akan mendapatkan banyak di awal, akan tetapi akan mendapatkan sedikit setelahnya, karena perbuatan kurang jujur yang dilakukannya sendiri. Kemudian yang ketujuh, berbohong. Mungkin benar saudaraku, berbohong demi kebaikan, tapi perlu diingat, kebaikan yang dimaksud adalah kebaikan untuk siapa? Apabila kebaikan untuk sendiri atau orang lain secara sepihak, saya rasa itu kurang sesuai, karena bisa merugikan orang lain yang kita bohongi, dan sifat seperti itu membuat kita jauh dari rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedelapan, pelit dalam mengeluarkan zakat atau bersedekah. Pelit dalam mengeluarkan zakat atau bersedekah bisa memicu rezeki kita menjadi sulit. Apabila kita sulit mengeluarkan sedekah yang menjadi hak orang lain, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan mempersulit rezeki yang akan datang kepada kita. Kemudian yang kesembilan, memerintah atau berkuasa dengan sewenang-wenang. Maksudnya adalah apabila sedang menduduki jabatan penting atau menjadi pemimpin dalam rumah tangga, hindari untuk menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi.
Kalau dalam jabatan, misalnya memudahkan urusan orang lain dalam hal korupsi atau menipu, hal seperti ini sudah saya katakan di awal, mungkin akan mendapatkan harta kekayaan yang banyak, akan tetapi pada akhirnya akan menyebabkan banyak masalah dalam rumah tangga maupun dalam hal kesehatan. Dan bagi para pemimpin rumah tangga, hindari menyalahgunakan kewenangan dalam keluarga. Misalnya adalah menjadikan pasangan atau anak layaknya pembantu rumah tangga. Perlu diketahui, pasangan maupun anak adalah partner dalam mengarungi samudra kehidupan. Untuk itu, libatkanlah mereka dalam memberikan pendapat, selama pendapat itu baik dan tidak merugikan orang lain. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 9 penyebab utama kenapa soal rezeki kita sangat sulit datang kepada kita. Karena itu, bagi saudaraku semuanya yang mendengarkan video ini, mulai saat ini dan seterusnya, hindari dan tinggalkan sebisa mungkin 9 hal tersebut, dan mulailah menanamkan kebaikan untuk menuai kebaikan pula. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan kepada saudaraku semuanya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.